حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu pertama kali kita mengucapkan kalimat tahmid sebagai bukti rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, dan juga nikmat kita diberikan umur yang panjang bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa mampu mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini, pada kesempatan kali ini, sembari kita menunggu berbuka puasa, mari kita lanjutkan pembacaan hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Melanjutkan di hadis yang ke-24, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hadis yang ke-24 ini tema besarnya adalah haramnya suatu kezaliman. An Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzarr Al-Ghifari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, bahwa Rasulullah alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa ketika Allah berfirman di dalam suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, maka di dalam ilmu hadis namanya adalah hadis qudsi, yang dimana maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, namun lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman, ala nafsi, atas diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian
saling menzalimi satu dengan yang lain. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, hadis yang ke-24 ini cukup panjang, hampir 1 halaman, tapi insya Allah kita akan bahas tema besarnya dan kemudian kita akan lanjutkan redaksi hadis ini secara singkat. Yang pertama, di mana tema besar dari hadis ini adalah keharaman dari perbuatan kezaliman. Di mana Allah sampaikan di dalam hadis ini, di dalam hadis qudsi ini, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan kezaliman atas diriku. Ini menandakan bagaimana kemaha-adilannya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Tidak ada seorang pun yang akan dirugikan oleh Allah, yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba pun yang ketika dia melakukan kebaikan lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan terhadap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu. Begitu juga sebaliknya, tidak ada suatu keburukan, suatu kemaksiatan, perlakuan yang tidak baik yang tidak mendapatkan balasan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kemaha-adilannya Allah Subhanahu wa taala, betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Sehingga Allah sampaikan di hadis ini, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyampaikan, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya meskipun sekecil biji dzarrah. Tidak ada kezaliman dari sifat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia dan kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah betul-betul adil, betul-betul akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam ayatnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, baik kebaikan itu sekecil biji dzarrah, khairan yarah, tetap akan diberikan balasan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, begitu juga sebaliknya, bahwa perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa sekecil apapun dia, meskipun sekecil biji dzarrah misalnya, syarran yarah, maka Allah akan berikan balasan yang buruk kepada hamba tersebut. Maka inilah kemaha-adilannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah mengharamkan atas dirinya dari sifat berbuat zalim kepada seluruh hamba-hambanya. Dan kemudian Allah sampaikan, melanjutkan hadisnya, waja'altuhu bainakum muharraman, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, dan aku menjadikannya di antara kalian juga perbuatan yang haram, yakni perbuatan zalim merupakan sebuah perbuatan yang haram di antara sesama kita. Di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, Allah haramkan mereka saling berbuat kezaliman. Fala tazalamu, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, menegaskan di dalam ayat ini, fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Maka ini merupakan peringatan yang sangat besar kepada kita semua jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bahwa perbuatan kezaliman setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita
yang harus kita hindari. 3 hal kezaliman yang harus kita hindari dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kezaliman yang paling besar, yang sangat besar. Bahkan di dalam ayatnya Allah sampaikan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ampunannya kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain daripada dosa kesyirikan bagi hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat yang lain Allah juga menegaskan dengan begitu tegas menyampaikan, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah hal pertama yang harus kita betul-betul hindari dalam kehidupan ini, yakni zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar daripada dosa-dosa syirik, baik dosa syirik yang kecil maupun dosa syirik yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan zalim yang harus kita hindari adalah menzalimi saudara kita, saling menzalimi di antara kita. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ittaqil zulma, takutlah kalian kepada perbuatan kezaliman, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya perilaku kezaliman, zulmatun yaumal qiyamah, akan memberikan kegelapan bagi seorang hamba yang melakukan kezaliman di muka bumi, akan memberikan kegelapan baginya di akhirat kelak. Bagaimana bentuk kezaliman terhadap sesama manusia? Mengambil haknya tanpa minta izin, mencuri, atau bahkan dalam porsi yang besar melakukan korupsi, maka ini merupakan kezaliman. Karena apa? Karena dia mengambil hak orang lain, mencaci orang lain, menfitnah orang lain. Ini juga merupakan suatu kezaliman terhadap sesama manusia. Maka ini penting, harus kita hindari, harus betul-betul kita menjaga diri kita sehingga tidak tergolong kepada orang-orang yang menzalimi saudaranya sendiri. Maka ini yang kedua Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yakni menzalimi sesama manusia. Dan yang ketiga yang harus kita hindari, perbuatan kezaliman yang harus kita hindari adalah menzalimi diri kita sendiri. Kita sendiri juga kadang menzalimi diri kita sendiri. Bagaimana bentuk kezaliman terhadap diri kita sendiri Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah." Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad zalama nafsah, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Karena Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita tidak mengindahkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya kita diperintahkan salat namun kita meninggalkan salat. Ketika Allah perintahkan kita untuk melakukan puasa,
seperti puasa bulan Ramadan ini, namun kita tidak berpuasa. Kita diperintahkan mengeluarkan zakat dan seterusnya. Ketika perintah itu tidak kita laksanakan, maka sesungguhnya kita telah menzalimi diri kita sendiri. Karena ketika kita melakukan ibadah, melakukan amal soleh, seluruhnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk meninggikan derajat Allah, bukan untuk menambah kekuasaan Allah, bukan untuk menambah kemahagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sesungguhnya semua amal soleh yang kita lakukan, semua amal ibadah yang kita lakukan tidak lain adalah untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita teruskan hadis ini sangat panjang sekali, maka begitu Allah sampaikan di penghujung hadis ini, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyah. Sesungguhnya semua amal soleh ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita melaksanakan salat, ketika kita melaksanakan puasa, ketika kita membaca Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama hiya a'malukum, sesungguhnya semua itu hanyalah amal-amal kalian. Aku menghitungnya untuk kalian, kemudian aku membalasnya kepada kalian. Dan Allah sampaikan di penghujung hadis ini, faman wajada khairan falyahmadillah. Apabila kamu mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, falyahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan apabila kamu mendapatkan balasan kebalikan daripada kebaikan, yakni mendapatkan balasan yang buruk, maka janganlah menyalahkan siapapun illa nafsah, kecuali kamu salahkan dirimu sendiri. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hadis yang ke-24 ini memberikan penjelasan kepada kita semua terkait kezaliman, dan mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan zalim, baik perbuatan zalim kepada Allah, kepada sesama manusia, dan juga kepada diri kita pribadi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembacaan hadis pada kesempatan kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.